Shalom pemirsa CB Indonesia dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian di pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi dengan kita membaca buku ini, kehidupan kita itu bisa menyerupai kehidupan Yesus Kristus. Di mana ketika kita melakukan suatu tindakan, apabila kita melakukannya sesuai dengan tabiat-tabiat Yesus, maka orang-orang di sekitar kita juga itu mereka akan merasa senang. Dan juga melalui dengan hal tersebut kita bisa menjadi sinar dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 219. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya apabila saudara sekalian masih memiliki kesibukan, saudara bisa memberikan waktu sejenak untuk menonton atau mendengarkan pembahasan kita pada kali ini, sehingga kita bisa sama-sama mengerti dan juga mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Pada kesempatan kali ini judul bacaan kita, mereka memiliki sukacita terbesar, pelayanan. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Yesaya 65 ayat 14. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya. Tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Nah, jadi dari judulnya saja dikatakan bahwa mereka memiliki sukacita terbesar dalam pelayanan. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, kita melakukan pelayanan, maka kita akan mendapatkan suatu sukacita yang besar yang mungkin tidak akan kita dapatkan ketika kita melakukan pilihan-pilihan yang kita mau di dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita di dunia ini, walaupun dibatasi oleh dosa dan perkara-perkara duniawi, sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi adalah dalam pelayanan. Dan pada masa yang akan datang, di mana tidak lagi dikungkung oleh keterbatasan manusia berdoa. Dalam pelayananlah kesukaan terbesar dan pendidikan tertinggi akan ditemukan, yaitu ketika bersaksi. Dan sebagai saksi, senantiasa mempelajari betapa kaya dan mulianya rahasia itu, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Seri Membina jilid 3 halaman 286. Nah, indah sekali ya saudaraku sekalian. Di sini dikatakan meskipun kita dibatasi oleh dosa dan juga kita ditawarkan atau kita mendapatkan kesenangan-kesenangan yang duniawi berikan, tapi dikatakan bahwa sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi adalah pelayanan. Nah, itu benar sekali ya. Kita juga bisa melihat di sekitar kita. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan dan pekerjaan tersebut mungkin hanya karena paksaan atau karena hanya terpaksa, maka pastilah pekerjaan tersebut hasilnya tidak akan maksimal karena kita melakukannya hanya dengan terpaksa. Tapi berbeda halnya ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita merenungkannya dan juga kita mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, maka pastilah kita melakukan suatu pekerjaan itu dengan motif untuk melayani orang lain, bukan dengan motif atau tujuan untuk
mendapatkan keuntungan untuk diri kita sendiri. Sehingga ketika kita melakukan suatu pekerjaan untuk membantu orang lain, maka orang di sekitar kita itu mereka akan merasa senang dengan keberadaan kita. Dan juga kita akan merasa senang karena kita melakukannya dengan hati yang sungguh, dengan hati yang tulus. Sehingga sangat benar dikatakan bahwa sukacita terbesar itu hanya bisa didapatkan di dalam pelayanan. Jadi kita itu harus mempraktikkan bagaimana kehidupan Yesus Kristus itu dia menjadi seorang yang melayani berbagai macam orang di zamannya. Dia tidak melihat orang itu dari status sosial, dia tidak melihat orang itu kaya atau orang itu adalah orang yang berkekurangan, tetapi Yesus menolong semua orang yang ditemuinya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Marilah kita melakukan suatu pelayanan atau melakukan kebaikan, membantu orang-orang di sekitar kita tanpa memandang orang itu memiliki status sosial yang tinggi atau status sosial yang rendah, tetapi kita harus membantu setiap orang yang membutuhkan bantuan. Sehingga dengan hal demikian kita itu bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Kristus di tengah-tengah kamu, Kristus adalah pengharapan dan kemuliaan. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu pelayanan membantu orang lain, kita itu juga harus mengundang Kristus untuk berada di tempat tersebut. Yang mana ketika kita melakukan suatu pelayanan atau membantu orang di sekitar kita, kita hanya mengandalkan kemampuan kita saja. Sehingga apabila kita hanya mengandalkan kemampuan kita saja, kita mengandalkan apa yang kita miliki, maka di situ pasti ada roh yang akan membuat kita itu jatuh karena kita menganggap, oh saya bisa melakukan ini karena kemampuan saya. Tapi sebaliknya, kita itu harus mengundang Kristus di dalam hal tersebut. Karena ketika kita mengundang Kristus, kita melakukan sesuatu yang besar, maka kita akan merasa senang karena Kristus membantu kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Dan itu bukan berasal dari kemampuan kita sendiri saja. Kita sebagai pengikut Kristus tidak menyadari posisi kita yang sebenarnya. Kita tidak memiliki pandangan yang benar tentang tanggung jawab kita sebagai hamba Kristus yang diberi upah. Dia telah membayar upah kita sebelumnya dalam hidupnya yang menderita dan menumpahkan darah untuk mengikat kita dalam pengabdian yang sukarela kepada dirinya. Semua hal yang baik yang kita miliki adalah pinjaman dari juru selamat kita. Dia telah menjadikan kita pelayan, persembahan terkecil kita, pelayanan kita yang paling sederhana, yang disajikan dalam iman dan kasih. Dapat menjadikan persembahan yang dikuduskan untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk melayani Tuhan dan untuk meninggikan kemuliaan-Nya. Kepentingan dan kemakmuran kerajaan Kristus harus menjadi yang terpenting daripada hal-hal yang lainnya. Mereka yang menjadikan kesenangan dan kepentingan mereka sendiri sebagai tujuan utama hidup mereka bukanlah penata layanan yang setia. Nah, luar biasa sekali ya. Di sini dikatakan juga bahwa kita itu terkadang sebagai pengikut Kristus, kita tidak menyadari posisi kita yang sebenarnya. Dan ternyata kita berpikir apa yang kita bisa capai sekarang ini adalah karena kemampuan kita sendiri. Tapi ternyata semua yang kita rasakan sekarang ini merupakan pengorbanan dari Yesus Kristus. Yesus telah membayar upah kita sebelumnya dalam hidupnya yang menderita dan menumpahkan darah. Nah, jadi ketika kita merasakan kehidupan kita sekarang ini yang nyaman, kita itu harus mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita merasakan berkat yang kita rasakan sekarang ini, kita itu bisa memiliki kemauan untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Karena Yesus saja dia telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita semua. Jadi kita itu harus membagikan
kasih Yesus melalui tingkah laku dan juga perbuatan kita dimanapun kita berada. Semua hal yang baik yang kita miliki adalah pinjaman dari Juru Selamat kita. Nah, jadi harus kita tanamkannya di dalam pikiran kita masing-masing bahwa apa yang kita miliki bukanlah milik kita sendiri. Dan juga tubuh kita ini bukanlah milik kita, melainkan milik daripada Yesus Kristus. Sehingga ketika apabila kita mau melakukan sesuatu terhadap tubuh kita, kita itu harus memikirkan lagi bagaimana Yesus itu mau untuk menebus kita semua. Persembahan terkecil kita merupakan pelayanan yang paling sederhana yang disajikan dalam iman dan kasih, yang dapat menjadi persembahan yang dikuduskan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk melayani Tuhan dan untuk meninggikan kemuliaan-Nya. Jadi apapun yang kita lakukan, meskipun itu merupakan sesuatu hal yang kecil, tapi apabila kita melakukan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh, kita melakukannya dengan hati yang tulus, maka itu juga merupakan suatu persembahan kepada Tuhan. Dan mungkin terkadang kita atau saya juga pernah berpikir persembahan itu adalah berupa uang atau barang. Tetapi di sini dikatakan bahwa apapun itu, ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka itu merupakan suatu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan suatu pekerjaan, marilah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, sehingga ketika kita melakukannya dengan penuh rasa syukur, maka itu juga merupakan suatu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Mereka yang menyangka diri untuk melakukan kebaikan bagi orang lain dan yang mengabdikan diri dan semua yang mereka miliki untuk pelayanan Kristus akan menyadari kebahagiaan yang dicari oleh orang yang egois dengan sia-sia. Testimonies for the Church jilid 3 halaman 397. Nah, jadi di akhir pembahasan kita ini, kita itu diingatkan sekali lagi, apabila kita mau untuk menyangka diri dan kita mengabdikan diri kita memberikan semua yang kita miliki untuk pelayanan Kristus, maka kita itu bisa melihat ternyata mungkin dulunya ketika kita itu menjadi orang egois yang mementingkan diri sendiri, ternyata semua itu adalah salah dan juga sia-sia. Karena kita itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati dan juga kita tidak akan mendapatkan sukacita yang sebenarnya. Tapi ketika kita mau untuk menyangka diri dan menggunakan yang kita miliki untuk pelayanan Kristus, maka kita itu pasti akan melihat mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu memberi makan kepada kita. Seperti halnya Dia menjaga bangsa Israel, Dia memberi makan mereka. Maka ketika kita menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, maka pastilah kita juga bisa merasakan seperti apa yang bangsa Israel pernah rasakan pada zaman tersebut. Kiranya melalui bacaan kita kali ini yang berjudul Mereka Memiliki Sukacita Terbesar, pelayanan, kita itu bisa memberikan apa yang kita miliki untuk pelayanan Kristus dimanapun kita berada. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.